Jumpa lagi dengan Ibu, masih di channel yang sama ya, di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara asik ya, dan tidak membosankan ya. Karena memang bahasa Indonesia itu kadang-kadang bikin kalian tidur siang ya, boci ya, bociang ya, atau bocantik ya, bocan. Oke, tidak usah berbasa-basi ya, kita perkenalkan saja dengan materi kita saat ini ya. Namun Ibu coba mengulas di materi sebelumnya ya. Jika di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai teks eksplanasi atau unsur-unsur kebahasan dalam teks eksplanasi itu apa saja ya. Ada kopula, ada istilah ilmiah ya, ada juga kata keterangan ya. Yang paling spesifiknya adalah kata keterangan waktu ya. Nah, kali ini di materi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kata ganti atau lebih dikenal dengan istilah pronomina ya. Tada! Ya, pronomina ini apa ya? Ibu jelaskan saja. Pronomina adalah merupakan kata ganti yang dipakai untuk mengacu ke nominal lain atau untuk menggantikan nominal lainnya ya. Jadi lebih spesifiknya seperti ini ya. Misalnya nomina dari kata guru ya diganti menjadi ia atau dia ya. Jadi sebelum lebih jauh membahas mengenai pronomina, kita kenali dulu ya bagaimana ciri-ciri dari pronomina ya. Karena kalau kita nggak kenal sama ciri-cirinya, kita nggak akan kenal apa sih ya, seperti layaknya manusia ya. Kalau misalnya kita nggak kenal ciri-cirinya apa aja, kita nggak akan mengenal dia lebih spesifik lagi ya. Oke, masuk saja pada ciri-ciri dari kata ganti atau pronomina ya. Ciri-ciri dari pronomina yang pertama, kata ganti ini berada di posisi subjek. Jadi ingat ya, kalau yang namanya pronomina ini posisinya selalu di subjek. Walaupun mungkin ada di predikat ya, bisa aja sih. Oke. Pada kalimat tertentu mungkin ada ya yang posisinya di predikat ya. Nanti itu adalah kita kasih contoh kalimatnya supaya lebih spesifik dan lebih gampang lagi ya. Oke, ciri yang kedua. Jenis kata ganti yang dipakai akan berganti-ganti sesuai dengan kata yang dipakai dan pemakaiannya dalam kalimat ya. Oke, next. Jenis-jenis pronomina ya. Jenisnya apa saja sih? Yang pertama, kata ganti orang atau pronomina persona. Nah, kalau dalam teks eksplanasi ini memang jarang sekali membahas mengenai kata ganti orang ya, atau pronomina persona ya. Jadi biasanya dalam teks eksplanasi itu non persona katanya ya. Namun Ibu sengaja tetap menjelaskan supaya kalian ngerti saja ya. Simak dengan baik ya. Oke, kata ganti orang ini ada beberapa ya. Ada yang dikenal dengan istilah kata ganti orang ya. Kata ganti orang pertama ya. Mungkin dalam bahasa Inggris juga ada ya, cuman Ibu sekedar review saja ya. Oke, kata ganti orang pertama ialah kata ganti untuk orang yang berbicara atau si pembicara ya. Kata ganti orang pertama misalnya adalah aku ya, adalah kata ganti asli bahasa Indonesia, sedangkan saya termasuk kata ganti yang tidak asli ya, kata ganti orang pertama yang tidak asli ya, karena ini diambil dari kata sahaya ya atau hamba ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kata ganti kami, merupakan kata ganti orang pertama jamak ya. Sedangkan tadi kalau aku dan saya ini kata ganti orang pertama tunggal ya. Ini gayanya ngerti lah ya, masa nggak ngerti juga dari SD loh ya. Oke, berikutnya kata ganti orang kedua, kata ganti untuk lawan bicara ya, atau yang diajak berbicara ya. Oke, contoh yang pertama ya. Kata engkau dipergunakan terhadap orang kedua atau lawan bicara yang sederajat atau lebih rendah, baik usia maupun dudukannya. Dengan demikian, kedudukan engkau sama dengan aku ya. Oke. Para pemakai bahasa sering menggantikan engkau dengan kau dan kamu ya. Jadi kata engkau itu mungkin kurang enak kali ya. Jadi akhirnya kau dan kamu ya. Aku dan kamu, kau dan aku ya. Seperti itu. Oke, perlu diingat bahwa kamu bentuk kedua jamak, sedangkan engkau itu bentuk kedua tunggal ya. Oke, yang berikutnya kata ganti orang ketiga ya. Bukan ini berhubungan dengan status seseorang ya. Ini memang berhubungan asli dengan pronomina ya, bukan status atau ya udahlah ya. Oke, jelasnya ya. Kata ganti untuk orang yang sedang dibicarakan ya.
atau yang menjadi bahan pembicaraan ya. Jadi kalau orang ketiga itu selalu jadi bahan pembicaraan ya. Seperti itu. Oke, next. Pada dasarnya penggunaan ia dan dia dalam suatu kalimat sama saja ya bentuknya. Namun dalam hal-hal tertentu ya ini bisa dibedakan ya. Misalnya jika ia sebagai kata ganti orang ketiga tunggal lebih dipentingkan ya. Jadi ini diperhatikan nih kalau ibu sengaja garis merah ini ya, dikasih tinta merah ya supaya kalian lebih spesifik lagi ya, karena ada beberapa hal yang kalian nggak tahu ya. Jadi kalian tuh mungkin dulu waktu di SD-nya, SMP-nya mungkin tidak memperhatikan, tidak mendengarkan ya. Jadi kesininya kalian nggak paham ya. Oke, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Misalnya, contohnya, dia pencurinya, bukan saya ya. Jadi kata ianya itu diubah menjadi dia ya. Jika ia didahului dengan kata-kata yang berhuruf akhir konsonan ya, atau nasalnya m, maka ia diganti dengan dia ya. Jadi kalau tadi kalau itu berhubungan dengan orang-orang yang dipentingkan ya, ini dirubah menjadi dia. Nah kalau yang sekarang itu kalau ada hubungannya dengan konsonan n, maka ini harus dirubah menjadi dia ya. Contohnya dengan ia ya berubah menjadi dengan dia ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya di sini ya. Oke, itu kata ganti ya, orang ketiga. Contohnya ya, dengan ia, dengan dia, ini dirubahnya. Yang tunggal, ia sedang makan. Kalau yang jamaknya, mereka bermain sepak bola ya. Jadi ini kata ganti orang ketiga ya. Kalau yang tunggal itu ia, kalau yang jamak itu mereka. Oke, berikutnya kata ganti yang punya atau pronomina posesiva ya. Kata ganti yang punya ialah segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik ya. Kata ganti yang punya ini menyatakan kepunyaan atau pemilik ya. Oke, berikutnya macam lancap kata ganti yang punya ya. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Contohnya yang tunggal itu Doni meminjam bukuku ya. Berarti ini berhubungan dengan yang mempunyai ya. Kalau yang jamaknya, temanku bermain di halaman rumah kami ya. Oke. Kata ganti orang kedua tunggal jamak ya. Yang tunggalnya bapak, adik, paman, saudara ya. Sedangkan kalau yang jamaknya ibu-ibu, saudara-saudara dan lain-lain ya. Oke, berikutnya adalah kata ganti orang ketiga tunggal jamak ya. Yang tunggalnya itu nyak, bukunya ya. Yang jamak itu mereka, buku mereka ya. Oke, kalian masih tetap nyimak ya. Walaupun kalian sambil makan tapi nggak apa-apa lah, yang penting sambil nyimak ya. Kalau di kelas nggak mungkin ya sambil makan. Kalau di sini kalian boleh sambil makan tapi tetap menyimak ya. Oke, berikutnya kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa ya, menunjukkan sesuatu ya. Ya, pengertiannya kata ganti penunjuk ya segala kata yang menunjukkan letak suatu benda atau yang dibendakan ya. Oke, contohnya ya macam-macam kata ganti penunjuk ini. Menunjuk letak di tempat si pembicara dengan menggunakan kata ini ya. Yang kedua adalah menunjuk letak di tempat lawan bicara dengan menggunakan kata itu ya. Seperti itu kalau tadi ini, sekarang itu ya. Oke, masih tetap semangat ya. Oke, berikutnya contohnya di sana, dari kata dasarnya sana menjadi di sana ke sana. Kalau kata dasarnya sini menjadi di sini ke sini. Atau kata dasarnya situ menjadi di situ ke situ ya, seperti itu. Oke. Masih semangat ya, masih ini gambarnya semangat ya. Oke, yang keempat kata ganti penghubung atau pronomina relativa ya. Kata ganti penghubung ialah kata ganti yang merangkaikan kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut ya. Jadi ini menghubungkan ya, seperti itu ya. Contohnya ya biar gampang, sebenarnya setiap kata ganti ini kalau nggak dikasih contoh kalian stres ya, tapi kalau udah dikasih contoh jadi lebih gampang lah ya. Oke, contoh kalimatnya atau bunga merah ya. Jadi bunga yang merah ya. Jadi kata ganti penghubung menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya ya, akan menjadi sebuah kata yang saling berhubungan ya. Dari bunga merah menjadi bunga yang merah.
Atau bawang putih, bawang yang putih ya. Oke, rumah kami, rumah tempat kami ya. Lemari es, lemari tempat es. Jadi kata ganti penghubungnya yang dan tempat ya dari contoh kalimat yang tadi. Fungsi kata ganti penghubung ya. Yang pertama menyatakan makna sebenarnya. Yang kedua menyatakan pengertian untuk umum ya. Yang ketiga sebagai penunjuk dan sebagai kata ganti penanya ya. Yang terakhir adalah sebagai kata sandang atau pengganti. Oke, berikutnya yang kelima kata ganti penanya, pronomina interrogativa ya. Apa sih itu pronomina penanya, pronomina interrogativa atau kata ganti penanya? Kata ganti penanya ialah kata ganti yang menyatakan tentang orang ya. Mungkin bertanya tentang orang atau keadaan ya. Oke, lebih jelasnya ya bisa kita pahami jika kita tahu contoh-contohnya. Oke. Macam-macam kata ganti penanya ya. Ada kata ganti penanya apa ya. Ini untuk menanyakan jenis benda misalnya ya. Contohnya bola apa itu ya. Jadi itu bola apa ya, bola apa itu ya, itu bola karet misalnya. Lalu menanyakan wujud benda ya. Contoh kalimatnya ikan paus makan apa ya, makan daging misalnya contohnya ya. Ya nggak sih, ikan paus makan daging? Oke, lupakan saja. Next, menanyakan alat ya. Contohnya dengan apa kau pukul dia? Dengan kayu misalnya. Ih, kayaknya ini banget ya. Psikopat kali ya, mukul-mukul ya. Oke, lewat saja ya. Lanjut. Berikutnya menanyakan maksud dan tujuan ya. Contohnya untuk apa benang ini? Ya untuk mengikat. Ih, ya psikopat lagi ya mengikat. Tadi memukul. Udah mulai panas ya hawa-hawanya. Oke, berikutnya kata ganti penanya siapa ya. Ini menanyakan seseorang ya. Biasanya untuk menanyakan orang atau sesuatu yang dianggap orang ya. Dianggap contohnya ya, siapa yang datang itu ya, Ali misalnya. Gak mungkin siapa itu kalau di film-film ya, siapa itu kucing. Nah ya, salah ya. Biasanya kata ganti penanya ini lebih berhubungan dengan orang atau yang dianggap orang ya. Jadi nggak mungkin kalau yang dianggap benda atau binatang ini masuk di kata ganti penanya ya. Oke. Berikutnya adalah kata ganti penanya mana. Kata ganti penanya untuk menanyakan pilihan orang atau barang ya. Misalnya, yang mana kau beli ya? Yang ini, yang itu ya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ada yang menanyakan asal ya. Dari mana kalian? Dari desa ya, dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya di kata ganti tak tentu ya. Kata ganti tak tentu ini adalah kata ganti jenis ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui ya, masih belum jelas ya, baik wujud ataupun jumlahnya ya. Jadi kata ganti tak tentu ya, maksudnya masih belum jelas lah, masih samar-samar ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kata ganti tak tentu ini diantara sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing atau para ya, itu makanya kata-kata ini sebenarnya masih nggak jelas ya, masih nggak tentu ini siapa, berapa orang, bagaimana dan sebagainya ya. Mungkin dalam contoh kalimatnya akan lebih jelas lagi ya. Contoh kata ganti tak tentu. Tunggulah di sini, Ani akan membawa sesuatu untukmu. Nah, kata sesuatu ini nggak jelas ya, masih masih samar-samar. Sesuatu ya, sesuatu ya, kayak lagu ya, lagu Inces ya kalau nggak salah. Oke, next ya, next ya. Oke, karena di sini si Ani akan membawa sesuatu, tapi sesuatunya itu belum jelas, makanya masuk dalam kategori kata ganti tak tentu. Oke, contoh yang kedua, ada seseorang yang selalu mengamatimu sepanjang hari itu. Wow, psikopat lagi ya. Jadi seseorang ini nggak jelas, seseorang siapa sih? Gebetannya kah, mantannya kah, atau yang sedang cari informasi ya, atau bagaimana. Jadi masuk kategori seseorang ya, belum jelas siapa dia. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Para wali murid diminta selalu mengawasi putra-putrinya selama berada di rumah. Nah, ini para, ini kan masih belum jelas ya, maksudnya para ini
siapa sih laki-laki perempuan atau yang mana ya, seperti itu, karena masih nggak jelas ya, makanya masuk kategori kata ganti tak tentu yang nggak jelas itu ya. Oke, kali ini ibu akan membahas mengenai pronomina berdasarkan hubungannya dengan nomina ya. Ini bisa dijelaskan apabila dilihat dari hubungannya ya, maka pronomina dibagi menjadi dua macam ya, yaitu pronomina intratekstual dan yang kedua adalah pronomina ekstratekstual ya. Contohnya kalau pronomina intratekstual itu misalnya seperti ini. Bang Asep, supir keluarga kami, daerah asalnya Bandung. Dengan gayanya yang lemah lembut, Suyanti membujuk anak itu ya. Sedangkan pada contoh pronomina ekstratekstual itu yang kubaca, kamu yang memetiknya. Engkau jangan tidur ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pronomina intratekstual dan ekstratekstual. Oke. Materinya kita sudahkan saja dulu ya mengenai pronomina ya. Ingat ya, pronomina bukan promina. Oke. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Ibu harap kalian tetap semangat dan tetap asik. Bye.